Jam 4 kan sudah azan. Azan. Nah, azan dekatnya masjid. Betul. Nah, dia protes. Iya. Bahwasanya terganggu. Iya. Karena Karena sebelumnya kan sudah aja muncul uripe ayem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa nikmatillah, kita bertemu kembali. Saya Haji Norman Fauzi, host dari Singkong dan Kopi. Sahabatku Singkong dan Kopi, seperti biasa, Jatim News Media menghadirkan podcast dialog. Dialog yang santai, tapi yang bermanfaat. Dan hari yang istimewa buat saya, beliau seorang kiai senior saya, ketua saya pada saat perjuangan. Beliau adalah Kiai Roziki. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Singkong dan Kopi, usia boleh tua tapi aktivitas masih luar biasa. Jadi malam saya menghubungi mulai kemarin, pagi sudah aktivitas. Ya. Hari ini dengan podcast dengan kami di Singkong dan Kopi. Nanti malam masih harus jalan lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Seolah-olah tidak ada pensiun, Kiai. Namanya kerja sosial, tidak ada pensiun. Harus Saat ini menjadi amanah yang diberikan ke saya sebagai ketua pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Juga ngurusi zakat juga. Dan juga diamanati sebagai ketua Basnas Provinsi Jawa Timur. Sahabat Singkong dan Kopi, Kiai pernah juga duduk sebagai kepala Kemenak Provinsi Jawa Timur. Luar biasa. Iya, sudah lama. Pensiunnya aja sudah hampir 12 tahun. Iya, akan tetapi masih energik, Kiai. Alhamdulillah, baru 27 umur saya. Dibalik. Iya, akan tetapi kan waktu tahun 2019 kemarin kan lebih luar biasa lagi panjenengan. Kenapa? Ba'dal subuh ketemu panjenengan. Iya. Ba'dal isya ketemu panjenengan di tempat yang berbeda. Yang namanya tim sukses. 2018. 2018, Ya, 2019 yang disuksesi sudah sukses. Dan sudah dilantik. Jadi gubernur. Ya, 3 tahun memimpin. 3 tahun lebih 1 bulan. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, mudah-mudahan. Yang penting panjenengan sehat, Kiai. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah. 2 tahun kita dihantam sama COVID. Sekarang popcorn. Popcorn, kita masih sehat. Ya, namanya Omikron. Ya. Atau orang nyebut mercon. Kiai. Ya, gimana? Setelah salat subuh masih jalan-jalan ini. Alhamdulillah masih jalan. Kadang seminggu 2 kali masih olahraga, main tenis. Masya Allah. Itu kan hard, itu keras itu olahraganya. Ya, tapi kan harus tahu diri. Ya. Artinya nggak boleh bola yang jauh, bola yang di depan gitu ya. Nggak boleh kita memaksa emosi mengejar ke sana kemari. Yang penting happy. Kemudian keringat ini keluar. Ya. Sahabat Singkong dan Kopi, betapa kaget tadi ketika mau ke studio beliau telepon saya. Posisinya di mana? Saya akhirnya putuskan untuk di luar untuk menjemput beliau, dan luar biasa saya pikir bawa sopir kan gitu. Ternyata nyetir sendiri. Masya Allah. Biar ndak cepat pikun. Oh gitu ya? Iya, kita kalau keluar kota baru pakai sopir. Sopir. Tapi kalau dalam kota begini nyopir sendiri. Ini kan ya biar otak ini jalan. Ya. Sehingga pensiun ini paling tidak supaya terhindar. Ya. Kalau makanan masih bebas. Masya Allah. Masih bebas. Kalau kan panjenengan di Kemenak ya. Berarti kan makanan-makanan ala Saudi, lahem fi maafi muskilah. Semuanya jalan, tapi terukur ya. Terukur, enggak boleh harus terlalu kenyang, enggak boleh. Harus tahu diri lah pokoknya. Terus check up kesehatan
Setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Saya harus general check up. General check up. Melihat onderdil mana saja yang sudah mulai rusak. Setiap 6 bulan. Alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu. Ya, hasilnya insya Allah sehat semua. Ya mesti ada sedikit-sedikit. Contohnya seperti asam urat. Biasa. Ya, mestinya normalnya kan maksimum 7,2. Saya 7,4. Masih sedikit. Masih sedikit. Jadi kemudian, katanya orang Jawa, sik selamat. Kalau melihat umur masih luar biasa. Masih luar biasa. Termasuk jantung. Begitu ya, Kiai. Jantung, loh kok ada rekomendasi nih ke spesial. Setelah dicek langsung sampai detail, ternyata faktor umur sehingga jantung saya punya kekuatan 80%. Itu kalau umur 72 ya sudah wajar dan itu cukup bagus. Tapi yang paling suka adalah purna tugas, tidak harus berhenti. Tidak harus berhenti. Purna tugas justru mencari tempat, mencari suasana dan berbakti tanpa dikenali. Itu penting. Yang penting kita masih tetap berkarya. Tetapi cari yang mempunyai nilai ibadah. Manfaatnya. Lah, yang nilai-nilai ibadahnya ada. Biar tidak kita ini berkarya tanpa ada nilai ibadahnya ya. Menurut saya tambahan sangu untuk nanti dibawa ke sononya ya kurang nanti. Kiai. Ya. Selaku Ketua Dewan Masjid Provinsi Jawa Timur. Ya. Berdampak nggak dengan persoalan toa? Waduh, luar biasa. Ya. Sampai hari ini masih ada aja netizen ini macam-macam komentarnya. Ya, memang sebenarnya kan pengaturan speaker ya kalau dulu pengeras suara itu sudah ada dulu edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tahun 78. Oh, sahabat Singkong dan Kopi malah terkejut lagi nih saya. Tahun 1978, Bapak Dirjen di Kementerian Bimas Islam Kementerian Agama sudah mengeluarkan aturan. Edaran. Surat edaran ya. Surat edaran tentang bagaimana penggunaan pengeras suara atau speaker atau sound system yang ada di masjid maupun surau gitu. Ya, maupun surau. Jadi waktu itu supaya ada jeda waktu, tetapi tidak rinci seperti SE-nya Menteri Agama nomor 05 tahun 2022. Oh gitu. Ya, jadi jeda waktu paling tidak 15 menit sebelum adzan. Ya, kemudian setelah sholat kemudian ada yang wiritan dan lain sebagainya. Puji-pujian itu setelah itu enggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Karena takut mengganggu bagi masyarakat yang non-muslim atau bagi masyarakat yang ada di sekitar masjid yang merasa dengan suara itu kehidupannya terganggu. Artinya kan begini, Kiai, kalau itu surat edaran. Ya. Berarti ini makomnya, makomnya ini sunnah, bukan wajib. Tidak ada sanksinya. Kan begitu. Iya. Jadi ternyata sahabat Singkong dan Kopi, kita harus memberikan di podcast ini, kita harus mencerdaskan. Ya. Di podcast ini sahabat Singkong dan Kopi melalui beliau tadi saya bahwa kearifan kita juga bicara. Artinya di SE itu yang sudah diatur mulai tahun 78 terus disusuli Dirjen Bimas Islam lagi tahun 2018. Tahun 2018. Ya, belum lama. Ya, artinya sebelum Pak Yakub nih. Ya belum. Pak, sebelum Gusmen. Ya. Sebelum Gus Menteri. Yakut. Iya. Itu ada surat edaran lagi. Karena ada kasus. Begini, waktu itu di Bogor. Ada orang dari luar negeri yang bermalam di hotel di daerah Bogor naik. Ya, apa sampai puncak Banda. Kemudian orang dari luar negeri itu mendengarkan adzan subuh. Ya mungkin karena tidurnya kemalaman kali ya, atau kebanyakan ini begadang. Terus kemudian dia tidurnya mungkin agak terlambat lah. Terus jam 4 kan sudah azan. Adzan dekatnya masjid. Nah, dia protes bahwasanya terganggu. Nah,
itu kan kasuistik. Tertentu. Nah, kemudian Menteri Agama waktu itu dalam hal ini Dirjen Bimas Islamnya membuat edaran, memperkuat lagi bahwa suara adzan dikumandangkan silakan, tetapi jeda waktu sebelum adzan tarhim paling sebanyak-banyaknya 15 menit. 15 menit. Ya. Hanya gitu aja, tidak ada penjelasan yang lebih jauh. Kalau bulenya itu ke Madura atau ke Surabaya mungkin dia tambah jengkel. Karena sebelumnya kan sudah aja muncul uripe ayem. Itu sudah makan waktu 10 menit. Belum lagi ngajinya, kan begitu. Tapi itulah masyarakat kita. Sisi keindahan mereka. Padahal mereka dibangunkan untuk mereka memenuhi sholat subuh. Panggilan kemenangan, kan begitu. Dilanjut, Kiai. Jadi setelah surat tahun 78, surat edaran tahun 2018, surat edaran kembali oleh Menteri Agama 05 nomornya tahunnya 2022. Ya, beberapa minggu yang lalu ribut. Nah, mengapa? Karena menurut pengamatan saya niatnya baik, Menteri itu bagus niatnya. Karena dengan pengaturan ini agar supaya kerukunan antar umat beragama ini terjamin dengan baik. Sehingga diatur, tetapi jedanya hanya 10 menit. 10 menit sebelum adzan. Itu tarhim atau baca selawat. Setelah itu atau tadi yang uripe ayam tadi. Setelah azan mulai sholat jamaah wiritan, tidak boleh suara luar. Yang sound system dalam? Sound system dalam masjid saja. Nah, kemudian untuk kalau Idul Fitri, Idul Adha, takbir suara luar hanya boleh sampai jam 10, jam 10 malam. Padahal biasanya kan semalam suntuk. Nah, saya menyikapi bahwa niat Menteri baik. Dan beliau membuat edaran ini kan untuk digeneralisasikan seluruh Indonesia. Tetapi saya sebagai pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, seharusnya kita harus memperhatikan kearifan lokal. Kearifan lokal, kebiasaan yang terjadi, apalagi di Jawa Timur, apalagi agak masuk ke pedesaan. Nah, biasanya bukan hanya 10 menit, 30 menit aja mungkin bisa terjadi. Jadi baca Quran dulu. Mulai dari Ar-Rahman. Biasanya Ar-Rahman biasanya. Kalau yang ngikuti Masjid Rahmat, itu dimulai dari Inna Anzalnahu sampai Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu baru tarhim. Itu waktunya bisa 30 menit. Setelah itu azan. Belum lagi kalau Jumat, biasanya Yasin. Kalau setelah azan pujian. Kemudian sholat berjamaah, kemudian suaranya juga tetap di luar sampai wiridan. Bahkan ba'da subuh banyak masjid yang kuliah subuh. Itu pun dengan pengeras suara di dalam. Luar. Luar. Karena apa? Karena dengan harapan yang tidak bisa ikut karena sambil bekerja bisa dengerin dari rumah. Artinya yang lagi jahit gitu ya. Sambil mendengarkan pengajian. Dan itu selama ini tidak ada masalah. Tidak ada yang protes. Di Jawa Timur loh ya. Kalau di tempat lain bukan wilayah saya tidak paham. Di Jawa Timur tidak ada masalah. Oleh karena itu, edaran ini bisa diikuti tapi 100% kayaknya tidak mungkin. Ya tergantung kearifan daripada jamaah, kearifan lokal masing-masing. Artinya kan di sini juga diperlukan komunikasi antara ulama umara, terus komunikasi daripada FKUB, komunikasi daripada mungkin dari tokoh-tokoh agama lokal. Bagaimana, Ki? Ya menurut saya karena ini ranahnya Kementerian Agama, orang-orang Kementerian Agama sosialisasi dong, memberikan penjelasan. Tujuannya Menteri itu begini.
kemudian aturan yang dibuat begini. Nah, ini kalau umpamanya para takmir dikumpulkan, Dewan Masjid kumpulkan takmir, saya kumpulkan. Oh, begitu. Tapi harus diberikan sosialisasi. Bisa menerima enggak? Nah, mungkin bisa menerima tapi enggak seluruhnya. Betul. Seberapa persen. Yang penting keamanan tetap terjamin, kondusif, enggak ada masalah. Memang selama ini enggak ada masalah. Ya monggo. Ya di masjid-masjid sampai sekarang ya berjalan seperti biasa. Ya. Kiai, sudah jelas sekarang posisinya. Tahun 78 sudah ada surat edaran. Setingkat dirjen. Tahun 2018 ada surat edaran setingkat yang dirjen. sama setingkat dirjen. Kemudian tahun 2002 ini ada surat edaran kembali. Ya. Berarti ini kan sudah sahih, kan gitu ya? Ya. Jadi yang terakhir bukan hanya dirjen, naik menteri malah. Ya. Cuma lebih rigid ya, karena waktunya tidak 15 menit lagi, hanya 10 menit. Kemudian aturan-aturan yang lain, termasuk suara dalam, suara luar, ini lebih rinci saya perhatikan. Nah, hal-hal seperti ini tentunya jangan sampai kearifan lokal yang terbiasa terjadi ini kemudian harus dibatasi, harus begini. Tidak bisa. Ya, saya memaklumi. Makanya kalau ada sosialisasi dari Kementerian Agama, nanti kita agak win-win solution. Sehingga yang sudah terjadi jalan, monggo silakan. Yang penting jangan sampai kerukunan ini terganggu. Sebagai mantan Kepala Kemenak Provinsi Jawa Timur, tentunya pada saat 78 panjenengan sudah melihat surat edaran itu dan 2018 ya. 2018 sudah pensiun. Tapi paling tidak pegangan dari surat Pak Dirjen sebagai pejabat, pemangku pejabat, penanggung jawab Kemenak di provinsi. Saat itu panjenengan menghadapi surat edaran itu bagaimana, Ki? Pada saat itu kita berikan kepada kepala-kepala kantor, kalau dulu namanya Depak. Ya, kepala-kepala Depak. Ada Kanwil Depak, ada Kandepak. Ini ada edaran dari Dirjen Mas Islam. Ya, kalau memang bisa disosialisasikan, silakan sosialisasikan. Tapi kalau memang ya sudah terbiasa dan tidak ada masalah, tentunya kita juga tidak bisa memaksakan. Betul. Karena ini bentuknya edaran. Berarti itu kan sudah protap. Ya, sesuatu yang bagus sistem ini. Ya, sudah. Nah, artinya kecuali ketika itu surat perintah atau surat keputusan daripada Pak Menteri, ya beda. Kan begitu. Artinya tidak mengikat kan ini? Tidak mengikat. Karena tetap namanya edaran. Kecuali kalau surat keputusan. Nah, kemudian ada sanksi-sanksi lah, mungkin lain masalahnya. Nah, misalnya ini kan sama, Kiai. Kira-kira Pak Menteri sekarang Pak Yakut membuat surat edaran untuk zakat bersama, zakat ini, anak yatim. Itu kan sah-sah saja beliau mengeluarkan surat. Sah-sah saja. Sebagai person mau silakan, enggak silakan begitu. Ini ewo pakai ewo enggak, Kiai? Dari Kemenak, kementerian atau teman-teman pejabat di Kemenak menghadapi persoalan ini? Persoalan apa ini? Yang mana? Yang surat edaran tadi. Yang masalah pengeras suara. Ya, mungkin ya kurang tahu ya. Nyatanya kok belum ada gerakan ini. Saya sudah mengimbau ya adakan aja sosialisasi biar paham maksudnya. Nah, orang kan yang banyak yang dikritik itu kan ini dianggap menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Ya itu tergantung orang yang menilai, mentafsirkan ya. Ya, tapi kalau memang ditafsirkan dengan tafsir yang negatif jadinya ya jelek. Ya, tujuannya mungkin tidak seperti itu, Pak Menteri. Cuma ya kok nggak tahu ya, buat contohnya begitu. Ya, tetapi setelah kebetulan kami koordinasi dan kami pun juga memenuhi daripada kriteria dan edukasi kepada media ini kan kita ada aturan mainnya. Aturan main kita tidak boleh hoax. Aturan main kita tidak mengadu.
Aturan mainnya adalah kita memberikan solusi. Kita memberikan inovasi dan kita menyampaikan. Dan memang tadi sama yang disampaikan bahwa itu surat edaran. Berarti clear ini. Surat edaran. Clear itu sudah. Terus kemudian ini boleh dilaksanakan, boleh tidak, tergantung kearifan lokal daripada masing-masing. Clear sudah. Iya, betul. Ya. Tapi sekarang persoalannya adalah yang disamakan toh dengan persoalan ini. Ya. Aduh. Melihat nggak, Kiai? Gimana? Bahwa situasi kondisi politik menjelang tahun 2024 semakin memanas. Iya. Apapun jadi masalah, apapun jadi persoalan, dan apapun tidak bisa dikendalikan. Ini kalau melihat seperti ini kan kasihan Pak Menterinya. Iya, kasihan, ini banyak gorengan ini sekarang. Iya. Digoreng-goreng ini apa yang disampaikan. Artinya bahwa belum tentu juga kan. Kemarin kami juga berbicara dengan kawan-kawan pers kan begitu, bahwa di situ ada hak jawab, hak klarifikasi, atau istilah kita para santri ini Ahlussunnah wal Jamaah tabayun. Bagaimana Kiai? Ya, kalau orang menilai bahwa suara adzan disamakan dengan gonggongan asing, tidak mungkin. Namanya menteri ini kan juga seorang pejabat negara. Iya, dan anaknya ulama besar. Ya. Dari keluarga Kiai Mbah Bisri ya. Tidak mungkin menyamakan yang namanya azan kemudian anjing menggonggong. Ini tidak mungkin. Ya mungkin pada saat memberikan contoh aja, tetapi kan konteksnya lain ya. Konteksnya lain. Kalau kita bicara konteks, berarti ini harus ada yang terpenggal. Iya. Ada yang sengaja ditinggal. Ada yang sengaja ditinggal karena ada kepentingan tertentu, sehingga dengan kalimat anjing menggonggong ini kemudian digoreng. Akhirnya jadi bola liar. Setelah jadi bola liar, orang banyak yang menilai, waduh kalau begini harus dicopot menteri macam-macam lah. Ya, tapi menurut saya tidak mungkin kalau menyamakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya karena beliau kan juga ketua GP Ansor, kemudian juga anaknya ulama besar, dan dia juga mungkin sejak kecil ya sudah diajari ngaji lah oleh bapaknya, ponakannya Gus Mus, juga cucunya Mbah Bisri Mustafa Rembang, betul. Ya luar biasa. Jadi kalau menyamakan tidak mungkin. Hanya waktu menjelaskan itu tentang konteks kericuannya itu loh mungkin. Kemudian medsos ini sangat-sangat, mohon maaf, terbuka dan polos sudah. Sambil nyetir mobil, sambil makan, menghujat seorang pejabat. Bagaimana ini? Ini yang mungkin perlu dari sisi aturan-aturan dari informasi secara digital ini. Saya kurang tahu ya bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo ya, tentunya harus ada batasan-batasan agar supaya tidak terbuka lebar seluas-luasnya seperti ini. Ya kita memang ada ya undang-undang yang menyangkut masalah IT. Betul. Tapi kan kalau sudah terlalu banyak yang menghujat sampai ratusan ribuan gimana? Nah, ya memang harus ada aturan-aturan yang mungkin ya. Tapi saya sendiri bukan ahli ini ya. Atau memang ada target, Kiai. Bisa juga. Ya, karena begini, ketika kejeburukan itu diopinikan, maka kebaikan akan tertutupi. Bagaimana, Kiai? Bisa. Kalau sudah ada tujuan-tujuan yang mengandung politis, bisa saja. Semuanya bisa digiring kemana maunya. Nah ini kembali lagi kepada gugus tugas panjenengan. Ini kan akhirnya bersinggungan dengan masjid-masjid seluruh Jawa Timur yang di bawah komando panjenengan ini. Bagaimana? Untuk Jawa Timur? Iya, untuk Jawa Timur. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, tidak ada masalah. Hanya rame di medsos saja ya? Rame di medsos. Gitu. Dan itu banyak orang-orang yang saya perhatikan di Jawa Timur tidak begitu banyak yang merespon terlalu negatif, biasa-biasa saja. Tidak ada masalah di Jawa Timur, jalan, sehingga
pelaksanaan pengaturan pengeras suara juga berjalan seperti biasanya. Dan memang kalau ada ukuran 100 apa namanya itu? Iya. 100. Mas Renal, pertama berapa? 100 berapa itu? 100 desibel. Ya. 100 tapi pertama 60 desibel. Ya dulu. 60. Ya. Kemudian zaman panjenengan 60. 60. Sekarang ini naik jadi 100. 100 desibel itu waduh, bisa jebol ini. Gitu. Ya, suaranya keras banget. Kalau 100 desibel, kalau 60 itu ya biasa seperti yang sekarang ini terjadi ya, sekitar 60 atau enggak sampai itu. Oke. Kita kembali kepada tanggung jawab panjenengan mengemban, kemudian membina, kemudian paling tidak juga melayani masjid seluruh Jawa Timur. Jumlahnya ribuan ini. 43.000 lebih. 43.000 lebih. Belum musola. Belum musola. Dengan SE itu tadi, yang sampai 3 tadi, yang terakhir, apa yang Kiai lakukan? Karena ini koneksitasnya dengan pemerintah tidak ada. Antara lembaga yang panjenengan pimpin dengan pemerintah nggak ada. Kan begitu, hanya kemitraan saja. Kemitraan. Tapi tanggung jawab moral kepada jamaah, kepada masjid lebih besar daripada pemerintahnya. Lebih besar. Lebih besar kan begitu. Pemerintahnya senang saja, tapi gitu. Nah ini bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil? Saya sudah. Yang pertama langkah mengenai ya. Surat edaran tadi. Mengenai surat edaran ini, saya sudah menghimbau kepada semua pimpinan Dewan Masjid agar supaya menyikapi dengan arif dan bijak, jangan terbawa yang namanya provokasi-provokasi yang berkaitan dengan pengaturan atau surat edaran Menteri Agama. Saya katakan SE nomor 5 tahun 2022 itu sebenarnya niatnya, tujuannya baik, yaitu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Tolong diulang, Kiai. Sahabat Singkong dan Kopi, ini penting. SE itu maupun SE yang tahun 78, tahun 2018 dan SE tahun 2002, tujuannya adalah substansi daripada ini adalah untuk saling menghargai, saling menghormati. Begitu. Itulah yang disebut dengan kerukunan umat beragama. Berarti ini kan keutuhan NKRI juga tersambung di situ. Tersambung di situ. Yang minoritas supaya tidak terlindungi, merasa terganggu, kemudian yang mayoritas supaya tidak terlalu ya semaunya sendiri, kan begitu. Artinya kan apa yang diinginkan tersirat daripada yang tersurat itu, Pak Menteri kan menginginkan seperti itu berarti, Kiai. Baik kan berarti? Baik tujuannya. Iya. Ya. Tapi di medsos kemudian dikemas, akhirnya yang digarap itu kan bukan surat edarannya, tetapi persoalan gonggongannya dengan suara adzan, dengan suara anjing ini yang kemudian dikemas, kemudian Padahal saya juga mendapatkan data itu ketika disampaikan beliau ketika di Sumatera, di Pekanbaru kalau nggak salah. Dan durasinya lama, dan itu terpotong. Dari segi etika dan estetika, ini sudah salah. Betul. Sudah salah. Kasihan Pak Menterinya. Kiai, kenapa tidak disarankan untuk hak jawab, kemudian tabayun segala macam, Kiai? Ya kalau untuk hak jawab, untuk tabayun itu kan urusan internal Kementerian Agama ya. Ya. Saya sebagai ketua Dewan Masjid di Jawa Timur, ya kita ikut membantu menjelaskan. Alhamdulillah. Sesuai dengan kemampuan yang ada, bahwa SE itu tujuannya baik. Artinya sahabat Singkong dan Kopi, beliau sebagai ketua Dewan Masjid seluruh Jawa Timur juga melu Adarbeni. Betul. Artinya juga ikut mensosialisasikan karena memang ini ranah kewenangan. Sudah berapa lama dan sudah apa saja, Kiai? Apakah harus sosialisasi atau kok Dewan Masjid juga bersurat kepada Dewan Masjid yang ada di kabupaten kota? Enggak bersurat. Kita hanya bilisan? Ya, lewat Zoom. Kita kan sering ya namanya rapat, pertemuan supaya cepat. Ayo praktis untuk menyikapi. Tapi kita
tidak punya kewajiban mensosialisasikan, tidak ya, ada. Karena bukan ranah panjenengan. Ya, bukan ranah saya. Ya. Cuma saya menjelaskan jangan sampai ikut-ikut terprovokasi. Okay. Yang sudah jalan silahkan jalan. Ya. Kalau memang itu tidak ada masalah dan itu juga diterima oleh masyarakat khususnya dari yang non-muslim. Belum tentu loh non-muslim dengar adzan itu tidak senang. Banyak juga yang senang. Ya. Dan bahkan di satu tempat karena seringnya mendengar adzan, akhirnya hatinya itu lunak. Malah ya tertarik untuk mempelajari agama Islam. Ada loh begitu. Ya, dan jadi mu'alaf kan begitu. Jadi mu'alaf itu ada. Tapi itu kan tidak banyak ya, semacam kayak kasuistik gitu. Kasuistik, ya. Itu luar biasa. Artinya kembali lagi Kiai, panjenengan selaku penanggung jawab daripada Dewan Masjid, tentunya yang diurusi bukan suara adzan saja. Iya. Bukan toa saja. Macam-macam. Macam-macam kan begitu. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada keinginan dari Kepolisian RI dalam hal ini BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pak siapa, Boy Amar siapa itu namanya, Kombes Komjen ya, Komjen Rafli, Boy Amar apa siapa itu namanya, ya, itu kan akan mengadakan pemetaan masjid, dipetakan masjid yang radikal, masjid yang ramah dan lain sebagainya. Nah, saya ditanya sama banyak takmir, ini gimana menurut panjenengan Pak Ketua? Menurut saya namanya radikalisme ini kan paham radikalisme bisa mengarah menjadi terorisme dan ini mengganggu NKRI. Tetapi kalau masjid ini dipetakan, ini harus dikaji dulu, dikaji ulang lagi lah. Pemetaannya itu seperti apa, kemudian arahnya kemana. Karena selama ini masjid kan merupakan tempat ibadah. Betul. Tempat ibadah, baik itu ibadah yang bersifat ibadah mahdhoh maupun ibadah ghairu mahdhoh. Baik merupakan ya pusat kegiatan lah masjid ini, kegiatan yang dakwahnya bilhal, pengajian, dan ada bilhal yang bilisan, bilhal ya khotib, khutbah, penceramah, ceramah, kuliah subuh, tapi juga ada pendidikan, juga ada polikliniknya, juga ada kemaslahatannya, perekonomian. Kiai, yang jelas di ujung daripada percakapan dengan kita ini, ternyata Dewan Masjid sudah melangkah dan sudah mengambil suatu sikap kan begitu ya. Dan sikap ini untuk menyelamatkan umat, menjaga kondusivitas dan tidak ada terpengaruh persoalan itu Dewan Masjid. Dan masjid-masjid kita juga tidak terpengaruh persoalan toa dan gonggongan anjing kan begitu. Berarti ini kan Jawa Timur sudah kondusif. Persoalan di luar ini adalah kepentingan politik kan begitu Kiai. Ramainya di medsos. Kiai, sahabat Sikong dan Kopi, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita. Paling tidak hari ini sudah ada beberapa catatan tadi bahwa sebenarnya kenapa hari ini? Karena mulai tahun 78 sudah ada surat edaran. Dan ingat sahabat Sikong dan Kopi, surat edaran itu sifatnya tidak mengikat, hanya himbauan. Kemudian tahun 2018 ada kembali, dan itu pun tidak mengikat, termasuk yang tahun 2022 ini juga tidak mengikat kan begitu. Artinya persoalan ini sebenarnya clear, tidak ada persoalan dan tidak ada masalah antara masjid dengan suara adzan dengan Pak Menteri, nggak ada masalah. Yang masalah adalah mereka yang ingin sengaja menjatuhkan Pak Menteri, mereka yang ingin sengaja membenturkan umat Islam, yang ingin tidak suka dengan kerukunan dan kebersamaan ini, Kiai kan begitu. Monggo closing statement panjenengan Kiai. Ya, jadi saya statement saya yang pertama bahwa para takmir masjid, para pengelola masjid supaya tetap tenang, nggak usah ikut-ikut terprovokasi.
karena masalah pengaturan suara dan lain-lain ya. Sound system yang menyangkut pengeras suara ini kan sebenarnya sudah berjalan sebagaimana biasa. Apalagi di Jawa Timur kita melihat karakter, melihat kearifan lokalnya ya memang sudah seperti itu. Kemudian kalau ada yang terprovokasi kemudian ikut-ikut marah, masa menteri ini menyamakan yang namanya azan dengan anjing menggonggong, ini sudah, ini namanya harus dipecat nih. Nah, itu kan provokasi. Tidak usah terpengaruh. Urusan pecat-mecat itu hak prerogatif presiden. Kalau memang dianggap kerjanya baik ya saya pikir presiden mesti terus. Kalau memang dianggap kurang, iyalah hak prerogatif presiden. Dan masjid itu udah nggak usah ikut-ikut persoalan itu. Masjid nggak usah ikut-ikut. Cukup melayani masyarakat beribadah. Ya, beribadah. Jadikanlah masjid sebagai pusat dakwah. Betul, alhamdulillah. Dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Kalau ada penceramah, ada khotib yang memberikan ceramahnya, khutbahnya itu kadang-kadang keras, kemudian jelek-jelekan pemerintah kan ada itu. Kemudian menganggap bahwa pemerintah ini buat itu ada 1-2 kalau penceramah seperti itu. Kalau seperti itu, nah takmir harus tanggung jawab, segera koordinasi sama polisi karena ada tujuan tertentu provokatif ini. Tapi itu ya kasuistik, ada 1-2 kalau seperti itu. Karena apa? Karena kan paham radikalisme itu nggak ada kalau pusatnya di masjid, biasanya di rumah kos-kosan, di rumah kontrakan, bahkan di situ bikin bom kadang-kadang, bikin senjata rakitan. Mestinya kalau ada orang kos yang mencurigakan yang tidak pernah keluar, nah itu harus diteliti. Yang paling penting Kiai, dari pembicaraan kita, daripada kita bicara hoak, daripada kita ngerasani adzan, daripada kita ngerasani masjid, yuk makmurkan masjid. Nah itu penting. Kalau daripada ribut begitu, ayo urunan beli toa yang bagus, biar suaranya tambah ulem, kan begitu. Suaranya biar bagus, ngatur suara dalamnya bagus. Karena kalau suara di internal masjid itu tidak bagus, suaranya bengung, dengerin khotbah malah tidur. Tidak jelas suaranya. Ya itu, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Jauhi hoaks. Ya, jauhi hoaks. Memakmurkan masjid supaya masjid ini benar-benar ramai. Dan jauhi provokasi kan begitu. Jauhi provokasi. Dimakmurkan masjid, jamaahnya ini jangan hanya diajak dakwah bil lisan. Hidupkan di situ ada koperasi masjid. Betul. Hidupkan di situ ada pendidikan. Hidupkan di situ kemudian ada poliklinik kesehatan. Jumat barokah mungkin. Ya, Jumat barokah. Itu sudah. Sip kalau sudah begitu. Terima kasih Kiai, terima kasih sahabat Singkong dan Kopi. Alhamdulillah sungguh manfaat bagi kami. Kami rasakan di Singkong dan Kopi, terutama kawan-kawan di Jatim News. Dan Kiai, tidak hari ini saja kita berjumpa untuk membahas. Ke depan kita akan terus memberikan informasi terbaik untuk masjid-masjid seluruh Jawa Timur dan Indonesia ini. Dan saya yakin panjenengan nanti juga berkenan melalui Jatim News akan menjadi pusat informasi kerjasama dengan Dewan Masjid Jawa Timur untuk mensiarkan kebaikan. Terima kasih Kiai, sahabat Singkong dan Kopi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamannya Singkong dan Kopi begini. Oh gini ya? Iya.